Amin. Puji Tuhan, mari kita lihat kitab Amsal 18 ayat yang ke-10. Amsal 18 ayat yang ke-10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari, dan ia menjadi selamat. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari, dan ia menjadi selamat. Paralelkan ayat ini dengan Yesaya 62 ayat yang ke-6. Yesaya 62 ayat yang ke-6. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Tema khotbah pagi hari ini adalah penjaga di atas menara. Yesaya 62 ayat yang ke-6 berkata, di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Penjaga atau pengintai adalah para pensyafaat. Penjaga atau pengintai adalah pelayanan profetik. Penjaga atau pengintai adalah pelayanan kerasulan. Penjaga atau pengintai adalah orang yang menyampaikan firman kepada saudara. Karena penjaga itu selalu berdiri di tempat yang tinggi. Dia bisa melihat jauh ke depan, dia bisa tahu yang datang, yang berlari datang itu adalah musuh ataukah itu kawannya. Dan ketika dia lihat bahwa itu kawannya, dia akan beritahukan kepada raja. Kalaupun itu musuh, dia juga akan beritahukan kepada raja. Dengan tujuan supaya kalau itu musuh, maka benteng mereka tidak diserang. Dan kalau itu kawan, maka mereka akan mendapatkan kabar-kabar yang baik sehingga mereka bisa bersuka cita dan memuliakan Tuhan. Dan Tuhan berkata, sebuah kota, sebuah bangsa, satu gereja lokal harus ada penjaga yang bertugas untuk berjaga-jaga. Dan kita bicara tentang para pensyafaat, kita bicara tentang para pendoa. Kalau kita tidak berjaga-jaga, maka mudah sekali di mana setan akan datang, musuh akan datang dan akan mencuri jiwa-jiwa yang kita bawa ke dalam gereja. Setan akan mudah untuk mencuri harta yang Tuhan berikan kepada kita. Harta Tuhan itu adalah jiwa-jiwa yang Tuhan berikan kepada kita dalam satu kota, dalam satu bangsa, akan mudah dicuri. Tapi kalau ada penjaga, maka penjaga akan memberitahukan kepada sang raja. Yesaya 62 ayat yang ke-6 berkata, Tuhanlah yang menempatkan para pengintai di atas tembok-tembok Yerusalem. Yerusalem gambaran gereja Tuhan, Yerusalem gambaran keluarga saudara, Yerusalem gambaran gereja lokal di mana kita ada, dan Tuhan mau di sana ditempatkan para pengintai. Alkitab katakan sepanjang hari, sepanjang malam, 24 hours, berdoa 7 kali, 24 jam selama seminggu, dan 1 kali 24 jam sehari. Tuhan mau supaya di atas menara-menara, menara bukan cuma tempat tinggi, menara adalah tempat di mana kita datang dan kita ketemu dengan Tuhan. Kita datang dan kita bicara tentang Tuhan. Kita datang di dalam pertemuan ilahi dan mencurahkan isi hati kita kepada kota, kepada bangsa, kepada pribadi-pribadi, kepada orang-orang tertentu yang belum diselamatkan. Maka menara adalah tempat di mana kita masuk di dalam ruang pertemuan ilahi. Amin. Berapa banyak Bapak Ibu yang mau jadi penjaga di menara? Tulis di kolom komentar, saya mau. Penjaga adalah petugas jaga yang ditempatkan pada tembok atau sebuah menara untuk melihat keluar dan memperingatkan bahaya-bahaya yang datang mendekat. Atau memperingatkan, mengingatkan bahwa yang datang adalah kawan, seperti yang tadi saya katakan, atau lawan. Dan mereka ini dipekerjakan untuk melindungi kota-kota. Mereka dipekerjakan, para penjaga atau para pengintai, namanya watchman, untuk melindungi kota-kota juga, tapi melindungi kebun anggur, melindungi ladang, atau melindungi padang rumput. Sehingga musuh tidak menyeberang masuk, atau musuh tidak mengambil kebun anggur, mengambil ladang atau padang rumput.
Jadi selalu ditempatkan di sana menara-menara yang tinggi. Dan ditempatkan pasukan ketika raja mendengar bahwa yang datang musuh, maka raja akan memerintahkan pasukannya untuk berjaga-jaga di tembok sehingga musuh tidak mudah maju menyerang dan mengalahkan kota itu. Nah, jenis-jenis menara di tempat di tembok-tembok kota biasanya dibangun di pintu gerbang atau di sudut. Biasanya menara itu dibangun di pintu gerbang. Jadi kalau ada pintu gerbang seperti ini, maka menaranya ada di situ, ya. Jadi orang sulit untuk masuk melalui pintu gerbang. Kalau sampai menaranya jatuh, maka pintu gerbangnya akan mudah diterobos. Jadi kalau sampai saudara dan saya tidak berjaga-jaga di pintu gerbang keluarga, pintu gerbang pelayanan, pintu gerbang kota, mudah sekali tembokmu direbut oleh musuh. Pintu gerbangmu ditaklukkan oleh musuh. Tapi ketika kita berjaga-jaga di menara, entah itu menaranya di sudut atau menaranya ada di depan pintu gerbang, maka tidak mudah musuh menyerang masuk. Alkitab katakan bahwa setan datang mencuri dan membunuh, membinasakan. Yohanes pasal 10 ayat 10. Tapi Yesus datang untuk memberi hidup, memberinya dalam segala kelimpahan. Dalam 2 Tawari 26 ayat yang ke-9, Alkitab berkata Raja Uzia mendirikan menara di Yerusalem di atas pintu gerbang sudut, di atas pintu gerbang lebak, dan di atas penjuru serta mengokohkannya. Seorang raja mendirikan pintu gerbang. Dan dikatakan begini, dia mendirikan menara di pintu gerbang lebak, pintu gerbang penjuru untuk mengokohkannya. Dan dikatakan begini, bahwa raja membutuhkan adanya menara untuk dia berjaga-jaga dan semakin kokoh. Dan kalau kita baca tentang sejarah Raja Uzia, maka dia menjadi kuat karena salah satunya dia mendirikan menara jaga yang kokoh, sehingga Yerusalem tetap terjaga di zaman pemerintahannya. Wow. Kalau ini adalah orang yang punya tentara begitu kuat, tapi sangat membutuhkan menara penjaga. Bagaimana dengan kita? Gereja harus punya penjaga, para penjaga. Dan ini adalah calling, panggilan untuk para watchman, panggilan untuk para penjaga, panggilan untuk para pensyafaat, untuk datang berjaga-jaga. Di menara itu kita nggak mikir diri kita sendiri. Di menara itu kita nggak berdoa bagi diri kita sendiri. Di menara itu kita berdoa bagi orang lain. Kita berdoa bagi kota. Kita berdoa bagi bangsa. Kita berdoa bagi kota-kota, bagi bangsa-bangsa. Kita berdoa sesuai dengan arahan, dorongan Roh Kudus. Datang memberitahukan kepada Sang Raja apa yang sedang terjadi di atas satu kota, apa yang sedang terjadi di atas satu bangsa, apa yang sedang terjadi di dalam satu pelayanan. Kita berdoa bagi sebuah revival terjadi, untuk kelawatan Allah terjadi, dan kita memberitahukan Sang Raja, karena menara itu adalah tempat di mana kita ada dalam sebuah sidang ilahi, di mana kita datang bicara kepada Tuhan dan dengarkan Tuhan bicara kepada kita. Baik pintu gerbang maupun menara-menara sudut itu menyediakan posisi yang ditinggikan, yang untuk digunakan untuk melihat bahaya-bahaya yang mendekat dan menangkisnya dengan serangan dan menangkis serangan-serangan yang dilepaskan oleh musuh. Jadi menara penjaga itu dibuat untuk melihat jauh ke depan dan dibuat untuk berjaga-jaga, untuk menangkis serangan-serangan musuh. Jadi kalau misalnya gereja, kota, pelayanan, atau bisnis saudara tidak ada para penjaga, maka mudah sekali pekerjaan atau pelayanan kita diobok-obok oleh musuh. Tapi kalau pelayanan kita, pekerjaan kita, bisnis kita, keluarga kita, suami istri punya waktu, anak-anak punya waktu berdoa, maka akan terproteksi, akan dijaga, karena saudara dan saya bisa menyerang musuh. Doa itu kan salah satu perlengkapan perang. Doa itu kan merupakan senjata yang dipakai Tuhan untuk mengalahkan musuh melalui doa. Sedangkan senjatanya itu adalah darah Yesus, nama Yesus. Pujian itu merupakan senjata yang Tuhan berikan kepada gerejanya untuk mengalahkan musuh. 2 Tawari 26 ayat yang ke-15,
Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang, ciptaan seorang ahli, yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Jadi senjata-senjata yang dibuat oleh seorang ahli yang dapat menembakkan panah, ditaruh di atas penjuru-penjuru, ditaruh di atas menara-menara. Nama raja itu termasyhur sampai ke negeri-negeri yang jauh, sehingga ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Ya, ini raja Uzia, karena dia mendirikan menara-menara di tempat tinggi dan menaruh senjata-senjata di sana, maka namanya termasyhur. Kalau kita mau menjadi termasyhur, maka kita harus membangun menara. Kita harus punya menara. Kita harus ada di tempat-tempat yang tinggi. Karena itu gereja melalui Roh Kudus kita memanggil saudara, orang-orang yang punya calling untuk watchman, untuk datang bergabung, membangun di tempat yang tinggi, membangun menara doa untuk penjaga bagi jiwa-jiwa, sehingga jiwa-jiwa nggak mudah direbut oleh setan. Karena tugas penjaga bukan cuma berjaga di menara, tapi berjaga di kebun anggur, berjaga di tanah lapang, berjaga di perbatasan, berjaga di pintu-pintu gerbang. Tahun ini kita sebut dengan tahun Tuhan membuka pintu. Harus ada penjaga yang berjaga-jaga. Amen. Sehingga ketika Tuhan membuka pintu, musuh nggak ikut masuk. Ketika Tuhan membuka pintu, maka ada penjaga yang memberitahukan raja yang masuk ini adalah musuh, sehingga kita mudah untuk melawannya. Ada senjata-senjata yang dibuat oleh para ahli yang dapat menembakkan busurnya, yang dapat menangkis serangan-serangan musuh. Itu ada pada saudara dan saya. Benteng atau menara perlindungan biasanya adalah bangunan-bangunan yang berdiri bebas di tanah tinggi atau di lokasi-lokasi strategis lainnya. Dan Alkitab mengatakan kepada kita bahwa ketika saudara dan saya ada di atas menara, maka itu adalah tempat yang strategis. Pensyafaat para pendoa itu adalah tempat strategis. Kita akan lakukan mobilisasi doa, dan kita sedang mengundang saudara-saudara yang punya panggilan untuk bersyafaat, untuk datang bergabung, sehingga kita mengerti tentang apa itu penjaga, apa itu pensyafaat, apa itu pendoa. Dan pendoa itu diberikan sebuah tanggung jawab. Mereka adalah orang-orang yang berkarunia, mereka orang-orang yang punya panggilan untuk berjaga-jaga bukan cuma bagi keluarga, mereka punya panggilan untuk berjaga-jaga bagi sekelompok orang, bagi satu komunitas, bagi satu kota, dan bagi satu bangsa, bagi gereja Tuhan. Mereka dipanggil untuk berdiri bersama-sama, berjaga-jaga di menara. Dan itu adalah tempat yang strategis. Itu adalah tempat yang tinggi. Makanya jangan kaget kalau saudara ketemu dengan pendoa. Mereka selalu berkata begini, Tuhan bilang akan begini, Tuhan ngomong akan begini. Mereka akan bicara sesuatu yang Anda nggak ngerti. Mereka akan bicara tentang sesuatu yang Anda nggak lihat. Mereka akan bicara tentang sesuatu yang di luar daripada apa yang Anda dan saya pikirkan. Kenapa? Karena mereka ada di tempat yang tinggi. Amin. Jadi kalau nanti saudara ketemu dengan orangnya seperti itu, maka Anda lihat, oh ini pensyafaat, ini pendoa, ya, yang sedang bicara, sedang melihat sesuatu yang kita nggak lihat. Ada kalanya mereka bicara untuk memperingatkan kita. Ada kalanya mereka bicara untuk mengingatkan kita. Ada kalanya mereka berbicara untuk meneguhkan panggilan pelayanan kita. Itu adalah para watchman, para pensyafaat profetik yang sedang dibangkitkan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Terkadang cukup besar untuk menjadi tempat perlindungan. Menara itu menjadi tempat yang besar. Ada kalanya menjadi tempat perlindungan. Tempat perlindungan terakhir bagi seluruh penduduk kota ketika mereka diserang. Pendoa, pensyafaat akan menjadi tempat terakhir ketika orang tidak bisa lagi mempergunakan kedudukannya. Ketika orang tidak bisa lagi mempergunakan kekayaannya. Ketika orang tidak bisa lagi mempertahankan rumahnya, maka mereka selalu lari kepada pendoa. Mereka selalu berkata, Pak, tolong doakan saya. Pak, tolong doakan saya. Ibu, tolong doakan saya. Dek, tolong doakan saya. Karena menara itu adalah tempat perlindungan ketika kota itu diserang. Jadi ketika gereja Tuhan membangun menara, kita sedang membangun bukan cuma tempat berjaga-jaga, tapi tempat perlindungan ketika umat Allah diserang. Amin. Berarti kalau kita meresponi panggilan ini,
maka kita sedang masuk di dalam sebuah kegerakan yang sangat luar biasa. Yaitu bukan cuma jadi penjaga, tapi menjadi tempat perlindungan, tempat menampung orang-orang yang ketakutan, tempat menampung orang-orang yang terdesak. Para pendoa akan berkata, Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar. Karena itu akan menjadi tempat perlindungan, tempat yang besar. Kalau pada zaman-zaman Israel kuno, maka menara itu menjadi tempat yang dibuatnya besar, karena itu menjadi tempat perlindungan ketika musuh datang menyerang. Maka menara harus dipastikan berfungsi dengan baik. Hakim-Hakim 9, ayat 46 sampai 52. Hakim-Hakim 9 ayat 46 sampai 52. Mendengar itu, masuklah seluruh warga kota Menara Sikem ke dalam liang di bawah kuil El-Berit. Dikabarkan kepada Abimelek bahwa seluruh warga kota Menara Sikem telah berhimpun di sana. Jadi mereka berhimpun di sebuah menara tempat berjaga-jaga. Seluruh warga kota berkumpul di situ ketika diserang oleh Abimelek. Lalu Abimelek dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia naik ke Gunung Salmon. Abimelek mengambil kapak lalu memotong dahan-dahan kayu, mengangkatnya, dan meletakkannya ke atas bahunya sambil berkata kepada rakyatnya yang bersama-sama dengan dia, turutilah dengan segera perbuatanku yang kamu lihat ini. Kemudian rakyat itu juga masing-masing memotong dahan-dahan, lalu mengikuti Abimelek, meletakkan dahan-dahan itu di atas liang dan membakar liang itu di atas kepala orang-orang itu. Demikianlah semua penduduk kota Menara Sikem juga mati, kira-kira 1.000 orang laki-laki dan perempuan. Lalu kita perhatikan ayat 50 sampai 53. Selanjutnya Abimelek pergi ke Tebes. Ia mengepung Tebes lalu merebutnya. Tetapi ada sebuah menara yang kuat. Ya, Tebes ini punya menara. Ada sebuah menara yang kuat di tengah-tengah kota. Dan semua laki-laki dan perempuan seluruh warga kota itu melarikan diri ke situ. Ingat, seluruh warga kota lari ke menara itu. Mereka menutup pintu di belakangnya dan naik ke atas soto menara itu. Lalu sampailah Abimelek ke menara itu, menyerangnya, dan dapat menerobos sampai ke pintu menara itu untuk membakarnya. Perhatikan ayat 52. Ayat 53, tetapi seorang perempuan menimpakan sebuah batu kilangan kepada Abimelek dan memecahkan batu kepalanya. Ingat, seorang wanita melemparkan batu kilangan dari menara dan menghancurkan kepala, dikatakan begini, kepala daripada Abimelek. Abimelek itu mati di depan sebuah pintu gerbang. Pintu yang berjaga-jaga. Jadi pintu ini adalah pintu untuk melindungi, menjaga. Mereka, Alkitab katakan mereka sudah kalah, menaklukkan Tebes. Tapi mereka nggak bisa taklukkan sebuah menara, di mana semua isi kota berlindung di sana. Kalau saudara dan saya punya menara, maka Anda dan saya punya kesempatan untuk menyerang musuh yang datang menyerang kita. Bahkan ketika Abimelek mati, maka mereka mundur. Ya, mereka mundur. Kenapa? Mereka butuh waktu yang lama untuk menaklukkan Tebes. Karena dia punya menara yang kokoh, menara yang kuat. Hari ini kalau gereja memiliki menara yang kuat, ingat bahwa kita bersama-sama dengan Tuhan yang hebat, Tuhan yang kuat, Tuhan yang luar biasa. Kita tidak mudah dikalahkan. Masalah datang iya, persoalan datang iya, tantangan datang iya. Tapi Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan dan jalan keluar sehingga kita sanggup untuk menang atasnya dan menjadi pemenang kehidupan. Menara di kebun anggur, atau menara yang ada di ladang, atau menara yang ada di padang rumput, adalah bangunan-bangunan kecil yang dibangun untuk membantu melindungi hasil panen atau ternak dari pencuri dan binatang. Jadi kalau kita tidak membangun menara doa di dalam gereja, dalam satu kota, mudah sekali pencuri datang. Pencuri, tentang setan tadi yang saya gambarkan dalam Yohanes 10 ayat 10. Setan datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan.
Tapi kalau kita punya menara doa, maka kita bisa melawan, bisa menembakkan panah, bisa dalam nama Yesus dan kita usir. Kita juga bisa menampung orang-orang yang sedang ketakutan, menjadi tempat perlindungan, tapi juga menjadi tempat untuk kita melawan, untuk melancarkan serangan. Seperti apa yang dilakukan seorang perempuan ketika dia melemparkan batu kilangan dan menghancurkan kepala dari seorang panglima perang, seorang raja yang bernama Abimelek. Jangan dalam peperangan, jangan mendekati pintu gerbang. Ya, karena pintu gerbang selalu menaruh para prajurit-prajurit yang hebat. Jadi orang yang terpanggil, yang ditaruh di pintu gerbang, itu bukan orang lemah. Para pendoa itu bukan orang lemah. Mereka orang yang jarang dipuji dari mimbar. Jarang mereka dipuji oleh gembala. Jarang mereka dapat tepukan di bahu mereka. Karena mereka selalu ada di tempat yang tersembunyi. Mereka adalah orang-orang berkarunia. Apa yang terjadi secara natural selalu dihasilkan oleh para pensyafaat ini, oleh para pendoa profetik ini. Dan saya percaya bahwa ketika mereka berdoa, itu akan menggerakkan alam supranatural untuk mengintervensi bumi, untuk mengintervensi pelayanan keluarga, kota, dan bangsa. Jadi ketika itu menjadi panggilan saudara, responi. Atau Anda dan saya belum mengerti, mari datang supaya kita diajarkan. Dan kita melihat sebuah pergerakan besar. Kalau saudara baca tentang pergerakan-pergerakan gereja, pergerakan-pergerakan revival yang terjadi di zaman gereja ini, maka semua dimulai dari para pensyafaat. Kalau saudara lihat bahwa semua hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan hebat, mereka adalah para pendoa-pendoa yang punya gaya hidup konsisten, doa dan puasa yang sangat konsisten. Mereka orang yang punya waktu-waktu pribadi dengan Tuhan, yang tidak pernah mundur sekalipun ada tantangan, yang tidak pernah kalah sekalipun ada persoalan menghimpit mereka. Menurut pandangan orang mereka kalah. Menurut pandangan orang mereka pasti akan hancur. Tapi karena mereka tetap berdiri, maka Tuhan akan menolong mereka. Haleluya. Amin. 2 Tawari 26 ayat 10 berkata begini. Ia mendirikan juga menara-menara di padang gurun dan menggali banyak sumur karena banyaknya ternak. Usia nih saudara ya. Karena banyaknya ternak. Baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Juga ia mempunyai petani-petani dan penjaga-penjaga kebun anggur. Di gunung-gunung dan di tanah yang subur karena ia suka pada pertanian. Raja ini luar biasa saudara. Dia tidak hanya membangun menara hanya di depan pintu gerbang kota. Tapi dia membangun menara-menara di kebun-kebun anggur, di padang gurun. Dia membangun penjaga-penjaga, para penjaga berjaga-jaga di sana. Jadi ada menara doa yang namanya adalah ada menara yang namanya mesbah pribadi, ada yang namanya kubu doa, dan ada yang namanya menara doa. Bapak Ibu kalau mau mengerti ini, bagaimana saya bisa mendengarkan suara Tuhan, membedakan suara Tuhan dengan suara setan, bagaimana saya bisa membedakan suara hati saya, apakah ini sesuai dengan yang Tuhan mau, ataukah itu suara daging saya. Kita harus belajar. Ya, kalau Lukas 11 ayat yang pertama, murid-murid tidak pernah minta Yesus ajarkan mereka berkhotbah. Murid-murid tidak pernah minta Yesus ajarkan mereka untuk usir setan. Murid-murid minta supaya Yesus ajarkan mereka untuk berdoa. Haleluya. Nah, saudara dan saya, ternyata doa itu perlu diajarkan. Ketika kita berdoa, diajarkan, maka kita mengerti, oh yang saya tidak mengerti, ini sekarang saya mengerti. Yang saya tidak tahu, sekarang saya tahu. Kapan saya perlu berdoa? Dari pensyafaat itu definisinya apa? Yang disebut dengan pensyafaat itu seperti apa? Yang disebut dengan doa pribadi itu yang gimana sih? Yang disebut dengan kubu doa itu yang bagaimana? Atau menara doa yang bagaimana? Nanti ketika Bapak Ibu daftar di mobilisasi doa, maka akan diajarkan di sana. Bapak Ibu juga akan dilatih bagaimana dengarkan suara Tuhan dan mempraktekannya ketika Bapak Ibu dengarkan suara Tuhan itu. Yesaya pasal 5 ayat yang kedua, ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya. Dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya. Dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun anggur itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tapi yang dihasilkan ialah buah anggur yang asam. Yesaya pasal 5 ayat yang kedua berkata,
Ketika Anda dan saya membangun kebun anggur. Kebun anggur sekarang gambaran tentang gereja Tuhan. Ketika ada kebun anggur, maka harus ada penjaga untuk berjaga-jaga. Kapan kita berjaga-jaga? 24 hours menurut Yesaya 62 tadi. Kita harus berjaga-jaga 24 jam siang dan malam. Amin. Dan ketika kita berjaga-jaga siang dan malam, maka anggur itu akan menghasilkan buah yang baik. Anggur itu akan menghasilkan buah yang baik. Kalau kita ingin melihat buah yang baik, hasil yang baik, kualitas daripada pelayanan semakin baik, maka kita harus memperbaharui menara doa kita. Kita harus ada menara doa yang tetap berjaga-jaga sampai melihat hasil yang baik, sehingga tempat di mana kita menggali lubang, tempat memeras anggur itu terisi dengan anggur yang baik. Yesaya 27 ayat yang ketiga. Alkitab berkata, Aku Tuhan penjaganya. Setiap saat aku menyiraminya, supaya jangan orang mengganggunya. Siang malam aku menjaganya. Yesaya bernubuat bahwa Tuhan itu seperti watchman, seperti penjaga. Jadi ketika saudara dan saya dipanggil untuk menjadi watchman, Anda dan saya berdiri bersama-sama dengan Tuhan. Pekerjaan daripada Tuhan Yesus sampai hari ini menjadi pensyafaat bagi saudara dan saya. Dan Tuhan mau kita juga menjadi pensyafaat bagi orang lain. Pensyafaat bagi kota dan bangsa. Pensyafaat bagi tempat kerja kita. Pensyafaat di gereja di mana kita berada. Kita harus menjadi pensyafaat. Kalau Tuhan aja menjadi penjaga dan menyiraminya, Alkitab katakan begini, ketika Anda jadi penjaga, maka ketika firman Tuhan datang, itu mudah tumbuh. Sehingga tidak mudah diganggu oleh musuh. Berapa banyak kita mendengar firman tapi tidak bertumbuh. Berapa banyak kita dengar firman tapi langsung selesai lupa. Berapa banyak kita dengar firman tapi selesai itu, tadi khotbahnya tentang apa ya? Kita lupa. Kenapa? Karena tidak ada orang yang berdoa, yang berdiri berdoa bagi saudara. Yesaya 27 ayat yang ketiga berkata begini, Anda harus percaya ini, Anda harus hafal ayat ini. Bahwa Tuhan menjadi penjaga kita. Setiap kali Anda dengar firman, maka Alkitab berkata begini, Tuhan menyiraminya, aku menyiraminya, supaya jangan orang mengganggunya. Amin. Kita sedang datang kepada, tadi saya katakan bahwa pertemuan ilahi. Datang ketemu dengan Tuhan. Menara doa itu adalah tempat kita ketemu dengan Tuhan. Menara doa itu adalah tempat di mana kita akan melahirkan perkara-perkara besar. Menara doa itu adalah tempat di mana kita akan melihat, tempat untuk menyerang musuh, tempat untuk berkumpulnya orang-orang yang ketakutan lemah. Ketika musuh mencoba menyerang kota, menyerang pelayanan, bisnis, pekerjaan saudara, maka menara doa adalah tempat berkumpul. Dan di situ mereka diberikan kekuatan. Ingat Ahimelek mati tadi di bawah menara doa. Kepalanya hancur karena tertimpa dengan sebuah batu yang dilemparkan seorang perempuan di menara. Ketika kita berjaga-jaga di menara, tidak ada orang yang mudah mengalahkan kota itu. Tidak ada orang yang mudah untuk datang dan mengutak-atik pelayanan, bisnis, pekerjaan. Karena itu gereja harus membangkitkan pasukan menara, sehingga kita akan melihat perkara-perkara besar terjadi. Perhatikan gereja-gereja yang fokus membangun menara doa 24 hours. Mereka akan menjadi gereja yang diberkati oleh Tuhan secara jumlah. Mereka akan menjadi gereja yang menjadi revivalist, menjadi terobosan, menjadi gereja yang akan menjadi be a role model, jadi contoh bagi banyak orang. Dan saya percaya ini panggilan bagi kita semua. Seringkali tingkat yang lebih rendah merupakan sebuah ruangan di mana peralatan disimpan. Peralatan perang dalam sebuah menara itu ada tingkat paling bawah, itu menjadi tempat penyimpanan senjata perang. Penjaga di atas menara dapat memandang dari tempat tinggi. Dan sebagai hamba yang dipanggil untuk mereka ada di menara, itu mereka seperti orang-orang profetik, seperti para nabi. Dan mereka selalu diperkenankan untuk melihat sesuatu dari sebuah pandangan ilahi atau pandangan supranatural. Mereka melihat segala sesuatu yang orang lain tidak dapat lihat. Mereka melihat jauh melampaui yang dapat dilihat oleh orang lain. Dan mereka melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Penjaga, berjaga-jaga itu adalah pelayanan profetik. Para nabi. Ya. Pelayanan untuk pelayanan kenabian. Dan para pensyafaat selalu akan digiring ke sana. Mereka yang selalu punya waktu berdoa bagi kota bangsa, mereka akan digiring untuk
melihat jauh melampaui yang dapat dilihat oleh orang lain. Ini merupakan sebuah tanggung jawab yang sangat kusuk. Karena mereka memperingatkan datangnya bahaya. Mereka memperingatkan tentang datangnya teman atau saudara. Mereka akan memperingatkan raja yang datang ini lawan. Sehingga raja akan memerintahkan supaya prajuritnya bersiap. Mereka akan memperingatkan tentang segala sesuatu. Sementara itu, sesuatu itu masih datang jauh, belum dapat dilihat oleh prajurit. Tapi para penjaga bisa melihatnya. Nah, seorang nabi selalu akan bicara tentang masa depan. Ini akan terjadi seperti ini, akan terjadi seperti ini. Kita kan punya pelayanan healing dan profesi. Dan beberapa saudara menerima nubuatan yang belum Anda alami sama sekali. Dan itu merupakan pandangan tentang apa yang akan terjadi di masa depan saudara. Dan meramalkan tentang konsekuensi-konsekuensinya. Kalau kamu lakukan, maka akan seperti ini. Tapi ketika kamu tidak lakukan, akan datang seperti ini. Dan kita berkata begini, terkadang para nabi itu diilhami untuk meramalkan masa depan bagi masyarakat, bahkan untuk dunia. Tuhan sedang bicara, Yesaya bernubuat, 700 tahun kemudian Yesus datang. Yeremia bernubuat. Mereka adalah orang-orang yang berdiri di menara, dan kalau baca kisah mereka adalah orang-orang yang berseru kepada Tuhan siang dan malam, yang menangis, disebut dengan nabi yang meratap itu, yang tulis kitab ratapan adalah Yeremia. Dan dia disebut dengan nabi yang menangis. Berdoa sambil menangis, berdoa sambil meratap. Yeah. Dengan mengindahkan peringatan-peringatan para nabi, dengan kita mengindahkan peringatan-peringatan hamba-hamba Tuhan, yang dipakai dalam pelayanan-pelayanan profetik, maka kita juga akan mengindahkan peringatan-peringatan itu untuk menjauhkan diri daripada serangan-serangan musuh. Dan kita dapat menghindari diri dari bencana yang dapat menimpa kita secara individu, bahkan secara kolektif, jika kita tidak patuh. Yesaya 62 tadi ayat yang ke-6, kita baca sekali lagi ayat ini. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kau tempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam mereka tidak akan pernah berdiam diri. Pengintai atau watchman itu harus ditempatkan 24 hours. Karena itu saya mengundang saudara dan saya untuk mari daftar untuk ikut mobilisasi doa ini. Secara on-site, bahkan secara online. Sehingga Bapak Ibu mengerti. Ya, kita akan buat dalam sebuah seminar, sehingga Bapak Ibu akan mengerti tentang panggilan untuk menjadi watchman ini. Ya. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan, bukan angkan, tapi telah kutempatkan pengintai-pengintai. Jadi Tuhan yang panggil, ketika Anda meresponi ya, maka Anda seperti meresponi panggilan Tuhan ini. Aku tempatkan engkau di menara untuk menjadi penjaga siang dan malam. Dan mereka tidak akan pernah berdiam diri. Mereka akan terus bicara kepada Tuhan. Memberitahukan apa yang harus Tuhan tahu. Dan memberitahukan kepada orang lain apa yang akan terjadi di depan mereka. Memberitahukan kepada mereka apa yang harus mereka hindari. Dan apa yang harus mereka lakukan. Para pengintai atau penjaga, itu tugas yang diberikan Tuhan kepada mereka. Fakta Alkitabnya, dalam perjanjian lama, Tuhan terkadang Tuhan dibandingkan dengan sebuah benteng atau menara perlindungan. Dalam perjanjian lama, Tuhan selalu dibandingkan dengan benteng atau menara perlindungan. Mazmur 18 ayat yang kedua. Alkitab berkata, nanti Bapak Ibu bisa baca Mazmur 61 ayat 3. Amsal 18 ayat 10 tadi kita baca. Kita juga bisa baca nanti 2 Samuel 22 ayat yang ketiga. Tapi saya mau baca saja Mazmur 18 ayat 2. Ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota benteng. Ini fakta Alkitab. Yesus berkata, Tuhan berkata, akulah kota bentengku. Ya, akulah kota benteng, akulah tanduk keselamatan, akulah perisai, akulah gunung batu tempat perlindungan. Jadi orang yang naik di menara, maka Anda sedang ada dalam perlindungan Tuhan. Anda menjadikan Tuhan tempat perlindungan, musuh nggak mungkin menyerang saudara. Menyerang Anda, tapi tidak mungkin menjatuhkan saudara. Dan kita akan melihat perkara-perkara besar, perkara-perkara luar biasa dinyatakan dalam kehidupan saudara. Dan para nabi, Tuhan selalu digambarkan seperti ini. Menurut Mazmur 18 ayat yang kedua.
Tapi para nabi terkadang dibandingkan dengan penjaga. Ya, para nabi selalu dibandingkan dengan penjaga. Saya akan baca satu ayat, tapi nanti Bapak Ibu bisa baca ayat lagi nanti di rumah. Ya, saya mau baca Yeremia pasal yang ke-6 ayat yang ke-17. Yeremia pasal yang ke-6 ayat yang ke-17. Juga aku mengangkat atas mereka penjaga-penjaga firmanku. Perhatikanlah bunyi sangkakala. Tapi mereka berkata, kami tidak mau memperhatikannya. Bunyi sangkakala sekarang adalah suara saudara. Suara kenabian. Tapi ada orang yang tidak mau memperhatikannya. Ada orang yang menentang suara kenabian. Ketika dia dengar firman Tuhan, siapa tahu itu adalah suara kenabian untuk mereposisi hati kita. Tapi Alkitab katakan mereka tidak mau. Dan nabi-nabi dibandingkan dengan penjaga. Nanti Bapak Ibu bisa baca Yeskel pasal 3 ayat yang ke-17. Nanti juga bisa baca Yeskel 33 ayat yang ke-7. Bisa juga baca Hosea 9 ayat yang ke-8. Dan Mika 7 ayat yang ke-4 untuk memparalelkan ayat Yeremia pasal 6 ayat 17. Dan Alkitab berkata, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Coba kita lihat Yeskel 3 ayat yang ke-17. Nanti Bapak Ibu baca juga, lanjutkan ke Yeskel 33 ayat 1-7. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau. Kalau tadi Tuhan adalah gunung batu, tempat perlindungan, kota benteng, para nabi, Alkitab katakan, digambarkan sebagai penjaga. Tuhan berkata, kita, semua kita adalah para penjaga. Anda katakan, saya bukan nabi. Tapi Yeskel 3 ayat yang ke-7, hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Anak manusia bisa ganti dengan nama saudara. Hai Luther, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Satu bangsa ini, saudara. Kita menjadi penjaga bagi satu bangsa. Bila mana engkau mendengarkan suatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Orang yang dekat dengan Tuhan pasti dengarkan suara Tuhan. Dan orang yang dengarkan suara Tuhan harus menyampaikan kepada umat Israel. Harus memperingatkan mereka tentang apa yang sedang Tuhan bicara kepada mereka. Dan tugas menara akan begitu banyak yang nanti akan disampaikan kepada saudara. Tapi kira-kira penjaga di atas menara fungsinya seperti ini. Sehingga saya percaya bahwa ketika Bapak Ibu dan saya datang dan meresponi panggilan Tuhan ini untuk kita menjadi penjaga di menara, kita akan melihat perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati saudara. Bapak Ibu diberkati Tuhan.